Musyawarah 2. Majelis Musyawarah Sunda kembali digelar. Sebuah momentum penting ketika para pini sepuh dan panata pikir Sunda berkumpul dalam satu ruang untuk menyatukan pemikiran, merumuskan langkah, dan menyusun rekomendasi bagi masa depan budaya Sunda. Gelaran berharga ini berlangsung pada Sabtu 15 November tahun 2025, mulai pukul 9 hingga selesai. Berlokasi di Gedung 2 Lantai 4 Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur nomor 35, Bandung. Di dalam musyawarah ini, para sesepuh akan mendalami berbagai isu strategis dan kemudian menetapkan rekomendasi musyawarah 2. Majelis Musyawarah Sunda yang akan menjadi pijakan penting dalam memperkuat nilai jati diri dan tatanan kasundaan di tengah dinamika zaman. Musyawarah 2 ini menjadi wujud ikhtiar bersama untuk menjaga warisan karuhun, merawat budaya, dan meneguhkan identitas Sunda. Alhamdulillah, baru acara pembukaan musyawarah para pakar dan para pini sepuh, dan alhamdulillah sudah datang lagi ngobrol sama Rektor Unsil. Musyawarah ini bagi MMS yang baru usia 1 tahun ini baru permulaan. Mudah-mudahan ya di sini. Ya di sini. Mangga kepala di Palidiola sama Ngabdi. Ini dari Banten, Paguyuban Urang Banten, Perkumpulan Orang Banten yang ketuanya mantan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Jadi MMS ini merupakan organisasi yang presidiumnya terdiri dari tokoh dari Jawa Barat termasuk Cirebon, dari Banten, dan dari Betawi. Jadi Satatar Sunda. Jadi organisasi Satatar Sunda yang di Isrenan 8 Juli 2024 ingin berharap menjadi gunung pananggahan, menjadi sumber inspirasi dan aspirasi untuk kemuliaan Sunda dan kejayaan Indonesia. Kemuliaan Sunda artinya Sunda itu harus dihargai oleh suku bangsa lain, dan Indonesia itu harus adil, makmur, gitu. Makmur berkeadilan. Nah ini, dan untuk itu tentu kunci MMS itu dari bagaimana kita membuat sebuah pemikiran-pemikiran strategis untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan 4 agenda tadi, yang tadi jati diri, strategi dan pemajuan kebudayaan, Sunda Sarakan dan Negara, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga Sunda dan kepemimpinan Sunda, nanti akan dibahas di atas. Dan mudah-mudahan rekomendasi ini akan disampaikan tanggal 22 November dengan mengundang menteri, mengundang ketua DPR, macam-macam, dan DPRD, bupati, wali kota. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan, sebuah acara rutin tahunan. Satatar Sunda berpikir untuk kemajuan Sunda, Sarakan, dan negaranya. Jadi ini akan menjadi sebuah acara rutin yang tahunan akhirnya. Nah, pada tahunan ini tentu akan menjadi dengan partisipasi publik yang lebih baik. Ini akan mendorong sebuah diskursus patarema rasa, patarema pancen antara publik, masyarakat dengan negara, dengan stakeholder yang lain. Tadi sudah disampaikan mengapresiasi karena MMS ini, Majelis Musyawarah Sunda ini sebuah forum yang penting untuk menjaga nilai dan tradisi kesundaan di Tatar Jawa Barat. Gitu. Kita juga sekaligus tadi mengajak untuk MMS ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya dengan DPRD dalam hal perumusan perda kebudayaan yang akan dan sudah mulai akan disusun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, dinten ieu di Unpad
Majelis Musyawarah Masyarakat Sunda mengadakan musyawarah kedua. Musyawarah kedua ini mengagendakan lebih khusus pada menetapkan materi atau semacam rencana strategis ya MMS untuk minimal 1 tahun ke depan. Ya, ada hal-hal yang memang harus dibicarakan berkaitan dengan keberadaan di Sunda ya dalam kiprahnya untuk kemajuan tentu kemajuan orang Sunda ya, tapi bukan hanya ada yang Jawa Barat ya, karena kita tidak menganut cuma sekedar wilayah Jawa Barat, kita terkait dengan kesundaannya itu ada di Jawa Barat, ada di Banten, ada di Betawi ya Jakarta, ada juga di Cirebon. Kita harapkan semua orang Sunda ini mendapat sebuah panduan yang jelas ya untuk melangkah ke depan. Dalam konteks ini penting terkait dengan masalah-masalah mempersamakan kebudayaan. Ya, kebudayaan ini menjadi dasar dari langkah orang Sunda yang sudah terbiasa dengan tata titi orang Sunda ya, dan budaya orang Sunda yang memang punya ciri khas dan ciri asih, ciri asa, ciri asu. Nah, kita ke depan harus menerjemahkan itu, melaksanakan itu semua. Bagaimana para generasi muda khususnya para orang Sunda ini ke depan tetap memahami budaya daerahnya masing-masing dan tetap utuh mempertahankan budaya lokal kesundaan. Ada juga hal-hal yang penting tentu ke depan kita berharap hari ini bisa meletakkan dasar-dasar kepemimpinan orang Sunda.